Dikatakan bahwa sebab diangkatnya Nabi Idris alaihissalam di surga adalah bahwa setiap hari dan setiap malam amalnya diangkat sebagaimana amal penduduk bumi. Lalu malaikat maut rindu untuk bisa bertemu padanya. Karena kerinduannya itu, ia memohon kepada Allah agar diizinkan berkunjung pada Nabi Idris alaihissalam. Allah memperkenankan dan mengizinkannya. Lalu ia datang berkunjung kepada Idris menjelma dalam bentuk manusia. Dia mengucapkan salam kepada Nabi Idris dan duduk di sisinya. Nabi Idris selalu berpuasa sepanjang masa. Ketika telah dekat saat berbuka, datanglah malaikat dengan membawa makanan surga. Dan Nabi Idris memakannya seraya berkata kepada malaikat maut, "Kamu juga silahkan makan." Namun tentu dia tidak memakannya karena dia adalah malaikat yang tidak butuh makan dan minum. Selanjutnya Nabi Idris alaihissalam berdiri fokus melaksanakan ibadah, sementara malaikat maut duduk di sisinya sampai terbit fajar dan matahari muncul. Sedang dia masih tetap duduk di sisinya. Nabi Idris menjadi heran dengan orang itu yang tidak lain adalah malaikat maut tersebut. Maka Idris berkata, "Wahai Tuhan, apakah engkau bersedia menemaniku berjalan-jalan sehingga kamu merasa senang?" Malaikat maut menjawab, "Ya." Lalu keduanya bangkit, berjalan-jalan berdua sampai keduanya datang di suatu ladang. Malaikat maut berkata, "Apakah kamu mengizinkan aku mengambil beberapa tangkai dari tanaman ini untuk kita makan?" Idris berkata, "Subhanallah. Kemarin kamu tidak mau makan makanan yang halal, namun sekarang kamu ingin makan dari yang haram." Kemudian keduanya terus melanjutkan perjalanan hingga perjalanan keduanya telah memakan waktu selama 4 hari. Idris melihat orang itu berbeda dengan karakter manusia. Maka dia bertanya, "Siapakah kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah malaikat maut." "Apakah engkau yang mencabut nyawa?" "Ya," kata malaikat maut. Idris berkata, "Engkau telah berada di sisiku sejak 4 hari yang lalu. Apakah engkau juga telah mencabut nyawa seseorang?" Dia menjawab, "Ya, bahkan aku telah mencabut banyak nyawa. Ruh-ruh semua makhluk ada padaku. Bagaimana hidangan makanan, aku dapat meraihnya sebagaimana aku mengambil sesuap makanan." Idris berkata, "Apakah kamu datang kepadaku sekadar untuk berkunjung, ataukah dalam rangka untuk mencabut ruhku?" Ia menjawab, "Aku datang untuk ziarah padamu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, aku ada perlu kepadamu." "Apa keperluanmu?" Idris menjawab, "Hajatku padamu adalah hendaklah kiranya engkau mencabut ruhku. Kemudian aku mohon Allah menghidupkanku lagi sehingga aku dapat beribadah setelah aku merasakan sakitnya kematian." Malaikat maut berkata, "Aku tidak akan mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Allah memberi wahyu pada malaikat maut agar mencabut nyawa Nabi Idris. Maka malaikat maut mencabut nyawanya. Saat itu juga Nabi Idris pun mati. Setelah Idris mati, malaikat maut menangis dan bertadarru kepada Allah, memohon agar menghidupkannya sahabatnya itu. Nabi Idris kembali, Allah memperkenankan permohonannya dan menghidupkan Nabi Idris kembali. Lalu malaikat maut bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu dapatkan sakitnya kematian?" Idris menjawab, "Sesungguhnya hewan ketika dikelupas kulitnya saat dia hidup-hidup, maka sungguh sakit kematian 1000 kali lebih sakit daripada itu." Malaikat maut berkata, "Kehati-hatian dan kelembutan saat aku mencabut nyawamu belum pernah aku lakukan sebelumnya pada seorang pun." Nabi Idris berkata, "Aku masih mempunyai hajat lagi padamu. Sesungguhnya aku ingin melihat neraka jahanam dan aku ingin beribadah kepada Allah setelah melihat siksa, rantai dan belenggu serta segala macam azab neraka jahanam." Malaikat pun berkata, "Bagaimana aku bisa membawamu pergi ke neraka jahanam tanpa izin Tuhan?"
Lalu Allah menurunkan wahyu pada malaikat maut agar pergi membawa Idris ke neraka jahanam. Maka malaikat maut pergi membawa Idris berkunjung ke neraka jahanam, sehingga dia melihat neraka jahanam dan segala macam siksaan yang disiapkan oleh Allah kepada musuh-musuhnya. Seperti rantai api, belenggu, siksaan yang berupa ular, kalajengking, api aspal, panah membara, zakum, dan air mendidih. Kemudian keduanya kembali ke tempat semula. Idris berkata kepada malaikat maut, "Aku mempunyai hajat yang lain. Aku ingin kamu pergi membawaku ke surga hingga aku dapat melihat kenikmatan yang diciptakan Allah buat hambanya, dan supaya aku bisa lebih menambah ketaatanku kepadanya." Malaikat maut berkata, "Bagaimana mungkin aku membawamu ke surga tanpa seizin Tuhan?" Allah memberikan wahyu kepada malaikat maut agar membawanya ke surga. Maka malaikat maut segera membawanya ke surga. Keduanya pergi dan berhenti di depan pintu surga. Nabi Idris melihat surga dan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya, berupa kerajaan besar, anugerah yang agung, pepohonan dan buah-buahan. Idris berkata, "Wahai saudaraku, aku telah mengalami sakitnya kematian, melihat kedahsyatan siksa neraka jahim, dan keterkejutan melihatnya. Apakah engkau berkenan memohonkan kepada Allah agar mengizinkan aku masuk ke dalam surga dan minum airnya, supaya hilang bekas sakitnya, kematian, dan keterkejutan melihat neraka jahim?" Lalu malaikat maut memohon kepada Allah agar kiranya berkenan memberikan izin kepadanya masuk ke dalam surga dan keluar kembali. Maka Nabi Idris masuk ke dalam surga. Dia menaruh sepasang sendalnya di bawah sebuah pohon di antara pohon-pohon surga. Lalu dia keluar dari surga. Kemudian dia berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, sandalku tertinggal di surga. Maka bawalah aku kembali masuk ke dalam surga." Maka dia dibawa kembali dan masuk ke dalam surga lagi dan tidak mau keluar darinya. Maka malaikat mau berteriak, "Wahai Idris, keluarlah." Nabi Idris berkata, "Aku tidak akan keluar karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Tiap-tiap orang yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan aku telah merasakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatmam maqdiyya." Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Aku pun telah benar-benar mendatangi neraka. Maka siapakah yang akan mengeluarkan aku dari surga ini? Lalu Allah memberi wahyu kepada malaikat maut, "Biarkan dia di sana. Sesungguhnya aku telah menetapkannya pada zaman azali bahwa dia memang termasuk ahli surga."